Oke, jumpa lagi teman-teman. Saya punya pengalaman. Saat itu saya prospek seorang bapak. Dia pengusaha, pemilik pabrik minuman. Ya. Nah, saat saya prospek beliau, kita udah cerita-cerita. Saya dapat referensi dari seorang klien saya. Kemudian saya prospek beliau, saya ceritakan tentang asuransi. Terus beliau bilang gini, Ibu nggak usah repot-repot ya tawarin saya asuransi, karena saya nggak suka asuransi. Biarkan saja, biar saya yang kelola uang saya sendiri, katanya. Ya oke, baik Pak, nggak apa-apa. Kewajiban saya adalah memberitahu kepada semua orang bahwa ada produk yang bisa melindungi masa depan kita, ya, dari segi keuangan, ya, finansial kita. Oke, setelah itu saya pergilah, ya, saya udah selesai prospek beliau. Bagi saya nggak apa-apa, ya, kita kalau sebagai agen asuransi ditolak tuh biasa, gitu ya, karena kita punya konsep, ya, kita ada rasio, ya, ada rasio keberhasilan kita. Jadi dari 10 orang yang kita temui, ya, satu itu pasti ambil. Ya, jadi itu rasio dari keberhasilan satu closingan seorang agen asuransi, dan itu sudah terukur, ya. Dan bagi pengalaman setiap agen asuransi yang baru bergabung, itu udah biasa. Jadi kita harus tahu, kita sering ditolak, oke, nggak apa-apa. Karena dari orang yang ditolak-tolak, dari orang yang menolak kita itu, nanti kita akan ketemu sama satu orang yang pasti akan ambil kita punya produk, dan itu akan menjadi klien kita jangka panjang. Ya, jadi dari 10 orang yang kita ketemu, 9 menolak, oke. Ya, satu ambil nanti. Jadi bagi saya, ketika saya ditolak oleh si bapak itu nggak masalah bagi saya, gitu loh. Ya, nah saya bekerja terus, prospek orang terus, ketemu lagi, gitu. Sampai sekitar 6-7 tahun kemudian, gitu ya, saya masih tetap di asuransi, gitu. 6-7 tahun kemudian saya ketika sampai di satu bank, saya papasan dengan seorang anak muda. Saya kenal anak mudanya, saya kenal, gitu ya. Tapi dia membawa seorang bapak, ya, dia dia gandeng seorang bapak, gitu. Terus saya tanya, ini si bapak, rasa saya kenal loh, Mas, saya kenal loh rasanya si bapak ini. Ya, dia cerita, iya Bu, ini kan bapak yang punya pabrik yang ibu datang dulu, katanya. Hah, kaget saya. Kenapa kok bapaknya beda sekali penampilannya? Dulu bapaknya gagah sekali, gitu ya, badannya berisi. Kenapa kok sekarang jadi wajahnya agak tua, gitu. Nah, jadi cerita si Mas itu adalah supir, ya, supir beliau. Beliaulah yang mereferensikan saya kepada bosnya, ya. Nah, jadi dia yang menceritakan kepada saya bahwa si bapak itu 3 tahun yang lalu kena Alzheimer. Ya, Alzheimer itu matinya batang-batang otak, ya, sehingga dia tidak bisa berpikir lagi, dia tidak bisa mengingat peristiwa-peristiwa lagi, gitu. Dan dia tidak bisa ngurus pabriknya, ya, dia tidak bisa lagi ngurus pabriknya karena pikirannya tuh, daya pikirnya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi pada saat dia tidak bisa tidak bisa berpikir itu, pabriknya diambil alih oleh istri dan anak-anaknya, ya. Nah, tapi namanya feel seorang pengusaha, sense of business seorang pengusaha itu pasti beda antara dia kalau jalankan dengan istri dan anaknya. Nah, sehingga pada saat istri dan anaknya jalankan itu, ya, produksi kurang bagus kali, ya, sehingga omset menurun. Kalau omset sudah menurun, otomatis kan profitnya juga, ya, mulai terjadi masalah, ya. Dia sudah tidak bisa lagi membayar gaji-gaji buruh, ya. Tunjangan buruh juga nggak bisa dia bayar, gitu ya, karena penghasilannya tidak seperti pada saat papanya jalankan, ya, oleh anak-anaknya ini. Di sana
saya dapat cerita lagi dari si masnya itu bahwa istrinya kena kanker, ya, kena kanker dan harus butuh biaya untuk pengobatan. Jadi akhir kata demonya buruh, ya, buruhnya demo, buruhnya demo, bukan demo buruh ya, buruhnya demo menuntut hak mereka, ya. Nah, oleh pada saat itu ya ada perserikatan buruh itu mengambil jalan tengah, ya. Mereka melakukan negosiasi dan akhirnya memang si istri dan anaknya berpikir bahwa mereka memang tidak mampu lagi jalankan mereka punya bisnis, ya. Akhirnya mereka jual, mereka punya bisnis, dan uang hasil penghasilan jual itu dibagikan membayar hak kepada buruh, ya, daripada dia menjalani hukuman atau tanggung jawab hukum kayak gitu ya. Jadi dia membayar gaji dari hak dari buruhnya tadi. Nah, kemudian anaknya pergi ke luar negeri, ya, balik lagi. Dulu dia kuliah di luar negeri dan kemudian dia balik lagi ke luar negeri, dan si bapaknya dititip di panti jompo, ya. Nah, jadi si mas ini membawa si bapak ini ke bank itu untuk mengambil tunjangan dari yayasan Alzheimer, ya. Jadi kejadian seperti itu kita nggak pernah tahu. Saat itu si bapak itu saya tawarkan beliau untuk ambil asuransi dengan pertanggungan sakit kritis senilai 1 miliar. Tapi karena beliau pada saat itu sangat sukses, ya, sangat berhasil, sehingga beliau tidak beranggapan bahwa 1 miliar itu berarti bagi beliau gitu ya. Makanya beliau beranggapan ya saya nggak perlulah asuransi gitu, ya. Tapi teman-teman, kalau dalam kondisi sekarang ini sakit, ya, Alzheimer lagi kayak gitu, nggak tahu apa-apa, ya, bisnis dijalankan oleh anak dan istrinya tidak seproduktif ketika dijalankan sama suaminya. Nilai 1M itu kira-kira cukup membantu nggak? Kira-kira bisa membantu nggak anaknya untuk berinovasi lagi gitu, dapat tambahan modal lagi nggak? Nah, jadi kita di asuransi ini bukan cuma sekedar berpikir bahwa oh, untuk kesehatan aja, untuk jiwa saja. Enggak. Asuransi ini juga bisa membantu keuangan dari bisnis kita, yang mana si orang yang menjalankan bisnis itu tidak mampu lagi menjalankan bisnis, ada orang pengganti, ya, bisa anak, bisa istrinya, dan itu juga akan memerlukan biaya, memerlukan modal. Nah, inilah yang diberikan oleh perusahaan asuransi, ya. Seperti saya bilang di video saya sebelumnya, bahwa produk dari asuransi ini adalah uang masa depan. Masa depan ini yang kita nggak tahu, ya, apa yang terjadi ke depannya. Jadi setiap kehidupan kita itu sesuatu yang misteri. Nah, jadi dari sekarang kita siapkan keuangan untuk masa depan kita. Nah, itulah yang dibantu oleh agen-agen asuransi. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang ingin penjelasan dari agen-agen asuransi tentang bagaimana membuat uang masa depan saya siap saya dapatkan ketika saya terjadi risiko, ya, silakan hubungi agen-agen asuransi yang teman-teman kenal, yang dekat secara emosi, atau teman-teman lagi mau bertanya-tanya soal asuransi, ya, atau menjadi agen asuransi, atau bagaimana cara mempunyai produk asuransi uang masa depannya, ya, silakan mampir ke IG saya, ya, Mami Asuransi Betty _Mami Asuransi, ya. Silakan klik link di bio-nya dan bisa masukkan data-datanya. Nanti saya akan kontak teman-teman, ya, atau bisa DM saya juga, ya. Kita bisa diskusi, saya bisa bantu menjelaskan bagaimana konsep dari asuransi ini sendiri, sehingga bisa membantu kita dan keluarga kita ke depannya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Maaf kalau ada tadi salah-salah, karena nih sekali tag aja ya, karena saya terinspirasi dengan cerita itu tadi, maka saya berbagi. Jadi kalau kurang sedikit-sedikit mohon maaf, ya.
Terima kasih. Bye.